Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hamzani dari semester 5A. Kali ini saya akan membahas materi tentang Speech Act Theory in Discourse Analysis. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan Speech Act Theory? Speech Act Theory adalah teori yang mengkaji tentang makna bahasa yang didasarkan pada hubungan antara tuturan dengan tindakan yang dilakukan penuturnya. Nah, di sini ada seorang ilmuwan yang bernama John Austin. Pada tahun 1962, salah satu pendiri pragmatis dan kemudian dikembangkan oleh John R. Searle pada tahun 1969. Keduanya adalah filsuf bahasa. Mereka mengatakan bahwa language is not only used in form or to describe things. It is often used to do things to perform acts. Mereka percaya bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menginformasikan atau mendeskripsikan sesuatu, seringkali digunakan untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan tindakan. Nah, di sini secara tidak langsung teori ini berfungsi sebagai sarana penindak, atau bisa kita katakan saat kita berbicara, kita tidak hanya sekedar berbicara, akan tetapi secara tidak langsung kita tidak sadari bahwa kita melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini John Austin mempunyai 3 statement. Yang pertama, illocutionary act, locutionary act, dan perlocutionary act. Nah, apa yang dimaksud dengan illocutionary act di sini? Illocutionary act ialah are the real action which are performed by the utterance, we form an utterance with some kind of function in mind. Nah, di sini illocutionary act ialah tindakan nyata yang dilakukan oleh ucapan. Kita membentuk ucapan dengan beberapa jenis fungsi dalam pikiran. Ucapan kekuatan komunikatif ini dikenal sebagai kekuatan illocutionary, yaitu niat atau keinginan dari pembicara. Yang kedua ialah locutionary act. Locutionary act is the basic act of utterance or producing a meaningful linguistic expression. Nah, di sini locutionary act itu ialah tindakan dasar dari ucapan atau yang bisa menghasilkan ekspresi bahasa yang bermakna. Dengan kata lain, tindakan yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal yang secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Makna ini biasanya terkandung dalam contoh kalimat berita, kalimat pernyataan, atau kalimat deklaratif. Yang ketiga ialah perlocutionary act. Perlocutionary act ini adalah is the effect produced on the listener when they listen a locutionary act, or this is the hear response. Jadi di sini perlocutionary act adalah efek yang dihasilkan pada pendengar ketika mereka mendengarkan tindakan lokusi, atau ini adalah respon mendengar. Bisa dikatakan suatu tindakan di mana pembicara tidak hanya mengharapkan pendengar untuk memahami tujuan, akan tetapi juga bertindak sesuai tujuan yang telah dipahami tersebut. Di sini ada seorang ilmuwan yang bernama John Searle mengklarifikasi bahwa dia menyatakan bahwa taksonomi yang digunakan Austin itu rusak, terutama karena kurangnya kriteria yang jelas untuk membedakan satu jenis gaya ilokusi dari yang lain. Nah, di sini John Searle membagi tindakan ilokusi menjadi 5 tipe. Yang pertama direktif, kedua komosif, representatif, deklaratif, ekspresif. Nah, apa yang dimaksud dengan direktif? Directive ialah is the conversation between one and two person. Here the speaker try to make the hearer do something with exact words. For example, like, ask, order, and others. For example, give me your phone. Leave the class immediately.
Jadi di sini direktif adalah percakapan antara orang pertama dan kedua. Di sini pembicara membuat pendengar melakukan sesuatu seperti dengan kata-kata seperti ask, order, pray, advice, dan lain-lainnya. Contohnya adalah give me your book, berikan saya bukumu. Give me your pen, berikan saya pulpenmu. Ini adalah suatu permintaan atau ask. Leave the class immediately. Nah, yang kedua ialah commosive. Apa yang dimaksud dengan commosive di sini? Here the speaker commits himself or herself to the future course of action with the word such as guarantee, promise, swear, refuse, and others. Nah, di sini commosive di sini pembicara berkomitmen untuk suatu tindakan yang akan datang. Biasanya dapat kita temukan dalam kata kerja seperti kata sumpah, janji, penolakan, ancaman, dan lain sebagainya. For example, I will repay the money. Jadi aku akan membayar kembali uangnya. Itu adalah sebuah janji. Dan juga contohnya ialah I swear to tell the truth. Sumpah, aku berkata yang jujur. Ini adalah sebuah kata yang berbentuk kata sumpah. Nah, yang ketiga ialah representation. Apa yang dimaksud dengan representation? Here the speaker assert a proposition to be true using such like affirm, believe, conclude, deny, report, state, and others. Jadi di sini representatif itu adalah suatu tindakan tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran atas tuturan yang dikatakannya. Maksudnya di sini ialah suatu tindakan tutur yang menyatakan apa yang diyakini pembicara sebagai kasus atau tidak. Biasanya menggunakan kata kerja dalam hal menyimpulkan, menyangkal, menyatakan, dan lain sebagainya. Contohnya ialah the earth is around. Bumi itu berputar. Ini adalah suatu pernyataan. Selanjutnya ialah expressive. Here the speaker express an attitude to our about a state of affairs using such a verb like thanks, congratulations, apologize, praise. Nah, di sini ekspresif di sini menyatakan bahwa apa yang dirasakan pembicara biasanya digunakan dalam bentuk terima kasih, ucapan selamat, permintaan maaf, dan lain sebagainya. Contohnya ialah I'm sorry for being late. Saya minta maaf karena saya datang terlambat. Ini adalah sebuah kata yang untuk perminta maaf. Yang kedua ialah what a great day dan juga congratulations. Nah, di sini yang terakhir yaitu ialah deklaratif. Apa yang dimaksud dengan deklaratif? Di sini mengatakan bahwa here the speaker deklaratif di sini here the speaker alters the external status or condition of an object, situation, or context solely by making the utterance. Nah, di sini yang dimaksud dengan deklaratif ialah pembicara mengubah status atau kondisi eksternal sebuah benda, situasi atau konteks semata-mata dengan membentuk ucapan. Contohnya, class dismissed and you are fired. Nah, mungkin itu penjelasan materi tentang speech act. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.